Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Buanglah semuanya itu, didasarkan pada Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Sedemikian pula segala kejahatan. Sampah adalah barang atau sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Karena itu harus dibuang. Jika tidak, sampah akan mengganggu kebersihan, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sampah tidak hanya ada di sekitar kita, tetapi juga ada dalam tubuh kita. Jika ada gangguan pembuangan, tubuh akan terasa tidak nyaman dan dapat keracunan. Akibatnya akan timbul berbagai penyakit. Sampah juga dapat tersimpan di dalam hati kita, seperti perasaan iri hati, kekecewaan, sakit hati, kebencian, dendam, kemarahan, kekecewaan, putus asa, dan lain sebagainya. Jika sampah-sampah tersebut tidak dibuang, maka hal itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita dan membuat kita masuk ke dalam masalah, kesulitan pribadi, bahkan berdampak dalam relasi dengan sesama. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus melihat ada orang-orang yang sudah di dalam Kristus namun masih memiliki pola hidup yang lama, masih menyimpan banyak sampah dalam hatinya yang seharusnya sudah dibuang. Itulah sebabnya dia mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan sebagai gantinya Paulus mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Demikian pula terhadap jemaat Kolose. Tatkala berbicara tentang kehidupan baru, Paulus mengatakan hal yang sama. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose 3 ayat 8. Sampah-sampah kehidupan itu harus segera dibuang sekarang, bukan tunggu nanti atau besok. Sebab jika itu dibiarkan, pasti sampah-sampah itu akan menghambat pertumbuhan rohani, merusak relasi dengan sesama, terlebih mendukakan hati Allah. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mari kita memeriksa hati sebagai tempat penyimpanan yang selama ini mungkin telah diisi dengan bermacam-macam sampah rohani. Sampai sampah itu telah menguasai hidup kita, bahkan telah menjadi kebiasaan serta gaya hidup kita. Sampah-sampah itu telah menghambat pertumbuhan rohani kita dan merusak relasi kita dengan Allah dan sesama. Memang bukan perkara mudah untuk membuang sampah-sampah tersebut, karena sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita harus meminta pertolongannya untuk memampukan kita agar dapat membuang semua sampah tersebut, sehingga kita dapat bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang sehat dan menjadi berkat bagi sesama, serta selalu berkenan di hadapan Allah saja. Kiranya Tuhan menolong kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk membuang segala sampah-sampah rohani kami, agar kami dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani, menjadi berkat bagi sesama dan berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.